Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erniwati Nadia, SPCTN, salah seorang trainer mahir. Jangan melihat siapa yang bawakan materi ini, tetapi lihat apa isi materinya. Jika materi ini dahsyat, maka mari kita ajak sahabat kita ke jalan yang benar dalam mencari rezeki, serta saling mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mana rezeki? Mana rezeki? Duduk diam, rezeki datang. Mau? Mau ya? Alhamdulillah, di dalam mempelajari ilmu mana rezeki ini, kita akan menjadi seorang yang berpribadi. Pertama, menjadi positive thinking. Kedua, positive feeling. Ketiga, positive motivation. Dan di dalamnya setelah kita mendetoks diri kita, insya Allah tunggu keajaiban-keajaiban akan datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Apa itu mana rezeki? Apa kabar hari ini? Nama saya Dr. Dwi Retno. Banyak hal yang akhirnya saya dapatkan di training kali ini, bahwa ternyata ada 3 rahasia bagaimana kita menarik rezeki dengan cara Allah. Dan harapan saya adalah bahwa dengan ikut acara ini, maka hidup kita makin berkah berlimpah, dan kita tidak seperti dulu untuk mencari rezeki kita lari ke sana menjemput rezeki, lari ke sana menjemput rezeki, tapi bagaimana kita diam, rezeki itu tertarik bagai magnet kepada diri kita. Jika kita senantiasa istiqomah, maka yakin rezeki akan mengalir. Walaupun kita tahan, seperti kisah Abdurrahman bin Auf yang dia sudah tidak membayar, tetapi Allah terus melimpahkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Kembali bersama saya Erniwati Nadia, CTNR. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang mengembalikan surga yang hilang. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman atas ilmu tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Mengenai surga, pasti ada gambaran tentang keindahan dan kemewahan. Tentang gambaran bagaimana di dalamnya terdapat permadani-permadani yang indah, bak zamrud yang berwarna hijau yang digambarkan dalam Al-Quran, di mana di bawahnya mengalir air-air yang bening. Di dalamnya berbagai macam kelezatan. Oke? Kita akan menyimak video berikut tentang gambaran
surga. Bagaimana gambaran surga? Walau di video ini hanya sepersekian persen dari surga yang sesungguhnya. Yuk kita simak ya. Salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia dalam kehidupan akhirat kelak adalah surga. Surga merupakan bukti yang paling besar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya yang selalu taat dan tunduk kepadanya. Karena hanya hamba yang taat saja yang akan memperoleh kenikmatan surga tersebut. Dengan kata lain, surga merupakan satu-satunya tempat yang penuh dengan kenikmatan yang mana tempat tersebut sangat diharapkan dan menjadi impian semua manusia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dan luar biasanya lagi, semua kenikmatan yang ada dalam surga tidak pernah dibayangkan dan dilihat serta dirasakan oleh manusia. Di dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan surga, yang mana belum pernah sama sekali terlihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati atau benak manusia. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana sahabat surgaku semua? Keren ya? Gambaran surga walau tidak seindah yang sesungguhnya karena kita belum pernah melihat bagaimana surga, tetapi sudah digambarkan dalam Al-Quran, maka kita bisa merasakan keindahannya. Yuk, siapa yang ingin masuk surga katakan saya. Sekali lagi, siapa yang ingin masuk surga katakan saya. Oke, amin, Allahumma amin. Semoga ya kita semua menjadi ahli surganya. Sahabat surgaku semua, sebenarnya kita bertempat tinggal di surga. Kayaknya tidak percaya deh. Bunda Erni, tidak mungkinlah kita tinggal di surga. Ternyata kita bertempat tinggal di surga. Masih belum percaya ya? Yuk kita simak di Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan Allah berfirman, Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 19 dikatakan, Allah telah memberikan jaminan kepada Adam berupa surga, yaitu tempat tinggal. Menurut beberapa ulama, surga yang dimaksud ini ada dua, yaitu bertempat tinggal abadi di dalamnya, yaitu Darul Jasa, atau tempat tinggal yang istimewa, yang di dalamnya Allah kasih taman-taman yang indah, atau dikatakan biasa disebut Darul Khulud. Untuk kedua surga itu kita tidak usah mempertentangkan, intinya yuk kita sama-sama meraih surga. Niatkan untuk masuk surga. Amin, Allahumma amin. Adam bertempat tinggal di surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Makanlah olehmu apa saja yang kamu sukai. Tetapi ingat, jangan mendekati pohon ini. Mendekati pohon ini mengandung makna yang lebih kuat dibanding dengan makan. Jangankan makan, mendekati pohon itu saja dilarang. Apa yang menjadi hikmah di balik larangan Allah? Padahal Adam sudah menikmati kenikmatan surga.
pada saat dia menikmati, dia ada pikiran yang ada di bawah alam sadarnya bahwa jika saya tinggal di sini luar biasa. Akhirnya datanglah sang iblis bermuka talbis yang merubah face-nya menjadi seperti malaikat untuk menggoda Adam. Karena apa? Karena ada cita-citanya Adam ingin tinggal di surga selamanya. Akhirnya itulah yang dipakai iblis untuk menggoda Adam. Bagaimana caranya? Dengan was-was membisikkan apa saja bahwa, hai Adam, jika kamu ingin abadi tinggal di surga, kamu memakan pohon ini. Namanya Adam tergoda karena dia ingin tinggal abadi di surga. Itulah gambaran hikmah dari perjalanan kisah di Quran Surah Al-A'raf. Menjadikan Adam turun menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan janji iblis akan menggoda terus sampai cucu-cucunya, sampai di akhir hidup di hari kiamat nanti. Itulah Adam saja yang tinggal sudah menikmati nikmatnya surga tergoda, apatah lagi kita yang hidup di dunia belum menikmati apa-apa. Oke, dalam perjalanan hidup, sahabat surgaku, hidup adalah pilihan. Saya hanya ingin memberikan gambaran bagaimana saya mampu mengembalikan surga yang hilang setelah melewati fase-fase titik nadir yang terendah. Yuk, kita simak catatan harian saya yang mungkin bisa menjadi inspirasi sahabat surgaku semua untuk menjadikannya, ini adalah gambaran hidup bahwa kita mampu mengembalikan surga yang hilang. Yuk kita simak catatan harian saya. Catatan harianku. Diawali semua indah, ya punya putra-putri, punya usaha home industry yang luar biasa, dan punya suami yang baik, gagah, dan punya jabatan. Alhamdulillah, berjalan dengan waktu, kami mulai berpikiran untuk mengembangkan usaha, begitupun dengan suami, ingin jadi direktur atas tawaran sahabatnya. Mulailah kami mengenal kredit di bank untuk pinjaman tambahan usaha. Begitupun suami mulai meminjam juga untuk membiayai rencana ekspansi usaha, yakni dengan meminjam di rentenir. Kami tidak berpikir lagi akibat-akibatnya. Dengan gejolak nafsu membuat kami merasa aman-aman saja. Hingga suatu hari, ternyata proyek yang dijanjikan oleh sahabat suami itu fiktif atau tidak benar. Mulailah rumah tangga kami goyah. Akhirnya rumah harus melayang karena harus membayar rentenir akibat sahabat suami sekitar 500 juta. Kemudian saya berkenalan dengan seseorang di dunia maya melalui Facebook. Entah saya terenyuh ingin membantu ibu tersebut yang menurutnya ada di negara Inggris dan harus menyalurkan bantuan. Saya berpikir, kenapa tidak? Saya harus membantunya. Kemudian singkat cerita, saya tergiur karena janji ada beberapa miliar buat saya. Jelas kami ingin, karena dana itu untuk menutupi semua persoalan amanah saya sewaktu persoalan pertama terjadi. Ternyata apa yang terjadi, kurang lebih 150 juta juga tergerus karena iming-iming tersebut. Berada di titik nadir terendah,
muncul persoalan lain, yakni ibu saya mengalami serangan stroke yang menyebabkan koma selama 4 bulan lamanya. Walau harus membayar rumah sehat tersebut sebesar 1,3 miliar, tetap kami anak-anaknya optimis untuk tetap merawat ibu hingga sampai 1 tahun 1 bulan. Saat merawat ibu, kami sudah tidak fokus lagi dengan usaha-usaha kami. Semua ditotalkan untuk kesembuhan ibu. Dan setelah 1,1 tahun ibu berpulang ke rahmatullah menyusul ayahanda saya, berusaha untuk ikhlas tempat curahan hati saya ke Bunda yang tercinta. Muncullah persoalan-persoalan baru yang harus saya hadapi sendiri, yakni mulai dari sikap suami, saudara, dan teman-teman saya. Semua seolah mengecilkan, hingga saya saat itu tidak berdaya dan merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Hingga akhirnya kutemukan ilmu baru dalam kehidupan saya, yaitu ilmu Allah yang bernama ilmu rahasia magnet rezeki. Sahabat surgaku semua, saat kita menyimak cerita saya luar biasa, mungkin di benak sahabat surgaku, kisahnya menyedihkan. Tetapi apa yang terjadi? Dalam 50 tahun proses kehidupan, 30 tahun itu apakah menjadi kebaikan? 20 tahun apakah itu menjadi keburukan? Atau sebaliknya? Atau tidak keduanya? Na'udzubillah min dzalik. Mungkin yang masih muda mengatakan, aku masih banyak kesempatan untuk berubah. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Adam saja tergoda, padahal luar biasa kenikmatan yang dia rasakan. Apalagi ini remaja-remaja yang mengatakan, saya masih muda, masih banyak kesempatan. Pastilah godaan-godaan iblis lebih kuat tarikannya dibanding pada saat dulu Adam. Yang menjadi pedoman kita pada saat itu, saya menemukan ilmu yang luar biasa, ilmu magnet rezeki. Akhirnya saya masuk dalam gua yang saya katakan, saya masuk ke dalam mihrab. Apa yang saya lakukan dalam mihrab saya tersebut? Yakni bagaimana mengklarifikasi apa sih yang menyebabkan bungkus-bungkus permen datang bertubi-tubi dalam kehidupan saya. Menyimak terus, akhirnya mengklarifikasi bahwa ada 4 poin yang menyebabkan. Pertama, nafsu yang luar biasa, yakni keserakahan, di mana tidak berhenti-hentinya, yang satu belum selesai, yang lainnya muncul kembali. Kenapa? Keserakahanlah yang menyebabkan. Kemudian yang kedua, ketidaksabaran. Dalam menghadapi seluruh persoalan, tidak sabar. Akhirnya hanya emosi dan marah dan semua hal yang berenergi negatif berkumpul. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah ketidakikhlasan. Ketidakikhlasan yang menyebabkan apapun yang saya lakukan tidak akan memberikan buah. Ingat, pada tumpukan pertama, pada saat diberikannya orang ujian, jika tidak ikhlas, yakinlah bungkus permen akan datang lagi bertubi-tubi. Yang keempat, apa yang keempat? Tidak pernah mensyukuri apa yang menjadi nikmat. Sudah diberi mata, sudah diberi pernafasan, oksigen yang luar biasa berliter-liter masuk, tidak pernah mensyukuri. Akhirnya Allah terus
terus menguji dengan bungkus permen. Setelah itu, saya alhamdulillah kirap mendetoks diri. Apa yang saya lakukan dalam detoks ada 4 poin juga. Yang pertama, detoks diri dari perisai-perisai rezeki yang bernama dosa. Apa saja yang menjadi perisai-perisai rezeki? Utamanya pembangkangan dan tidak pernah mendengar kata suami. Tidak pernah menyetujui apa kata suami. Selalu menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Ternyata itu sekat yang sangat tebal yang menempel pada diri saya. Akhirnya saya buka membran seperti bawang membuka membran-membrannya. Akhirnya tersisa sisa yang paling bagus. Itulah salah satu detoks diri saya. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, pada saat saya menghadapi persoalan selalu saya menjeruk nipisi. Saya tidak menjeruk nipisi lagi persoalan. Mengingat semua bahwa saya selalu menjeruk nipisi, membumbui persoalan-persoalan yang terjadi pada diri saya. Membayangkan semua dalam hal ketakutan, kewaswasan. Padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga, saya menurunkan garis kebenaran. Pada saat itu, saya mempunyai ego yang sangat luar biasa. Saya selalu membangkang bahwa saya yang benar, suami saya tidak benar. Pada saat itu, anak-anak merasa bahwa itu tidak tepat, saya yang tepat. Akhirnya, di mihrab itu, saya berusaha untuk memperbaiki dengan menurunkan garis kebenaran yang saya dapat dari saat menimba ilmu magnet rezeki. Apa yang keempat? Yang keempat, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Alhamdulillah, pada saat saya memuliakan dan membahagiakan, berusaha terus membantu siapa saja. Pada saat Gurunda memberikan fasilitas untuk menjadi konsultan profesional, alhamdulillah saya menggunakan kesempatan itu. Saya mentadaburi klien-klien yang luar biasa. Akhirnya pada saat saya tak membantu tadabur tersebut, apa yang terjadi? Begitu saya tadaburi, begitu saya coaching, mereka memberikan terima kasih, mereka mendoakan saya. Apa yang terjadi? Doa-doa itu naik ke atas langit, terurai dan merubah menjadi energi berlian buat saya. Itulah yang menjadikan saya alhamdulillah mendapatkan sebuah keajaiban. Dan satu lagi yang saya ingin katakan kepada sahabat surgaku semua. RFF, Relief, Forget dan Forgive, itu yang saya lakukan. Melepaskan semua melalui doa-doa dalam sholat, menggelar tikar, berzikir dan beristighfar. Akhirnya saya melupakan semua yang terjadi. Apa yang terjadi pada diri saya lupakan semua, tidak mengingat-ingatnya. Ingat, apabila seseorang masih mengingat masa lalunya, maka ingat memori-memori akan muncul terus. Dan Allah tidak akan memberikan keajaiban dikala kita masih memunculkan hal-hal yang kurang baik pada masa lalu kita. Yang ketiga, forgive, maafkan semua. Apa yang pernah menzolimi kita, apa yang pernah menipu kita, dan bagaimanapun kejadiannya, kita maafkan. Akhirnya alhamdulillah, keajaiban-keajaiban yang kecil
muncul keajaiban. Akhirnya, alhamdulillah, ketenangan dan keberkahan yang ada di dalam rumah tangga tercipta. Ingat, sahabat surgaku, ketenangan bukan hanya didapatkan dari keberlimpahan materi, tetapi ketenangan dan keberkahan didapatkan sebenarnya dari kekayaan hati, dari mana kita mampu beribadah bersama dengan keluarga kita. Itulah sebenarnya kekayaan yang sangat luar biasa. Sahabat surgaku semua, yuk kita sudah mengembalikan surga yang tadinya luar biasa, yang tadinya kita melupakan bahwa sebenarnya ada surga di dalam rumah tangga kita bersama pasangan kita, tetapi kita tidak pernah mensyukuri surga itu. Baik, alhamdulillah, itu dari kisah saya. Semoga menjadi kisah inspirasi untuk keluarga sahabat surgaku semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri kehidupan terungkap terurai, ku tak pergi jalan walau berbatu, walau cadas, ku tak peduli. Langkahkan kaki, tepiskan semua karang-karang yang menghadang, hingga ku masuk ke dalam mihrabku. Akhirnya ku temukan ilmu ilahi, ilmu magnet rezeki yang sanggup menarikku dalam keajaiban. Rapandar putaran Al-Quran jadi pedomanku, peganganku, dan ku rajut asaku, ku titi menuju surgamu. Ku langkahkan kaki, tepiskan semua karang-karang yang menghadang, hingga ku masuk ke dalam mihrabku. Akhirnya ku temukan ilmu ilahi, ilmu magnet rezeki yang sanggup
Al-Quran jadi pedomanku, pegangan